Woi, Delisa Delia. Brian menepuk bahu Delisa. Gadis itu langsung berbalik menatap Brian dengan sangar. Sorry, ucap Brian yang sadar kalau Delisa sedang dalam mode senggol bacok. Sekarang sedang jam makan siang, jadi Brian yang memang sedang mampir ke kantor berniat untuk makan siang di kantin dan tidak sengaja melihat Delisa, Mita, Denny, Fatin dan Claudia yang sedang duduk makan siang bersama. Kenapa tuh orang? Tanya Brian yang ikut duduk bersamaan dengan mereka. Ia heran melihat Delisa yang sudah lama tidak memasuki mode barbar menjadi beringas seperti ini. Yang lain kompak menaikkan bahu, tak tahu apa penyebab Delisa yang beberapa bulan ini kalem kembali menjadi Delisa yang barbar seperti dulu. Delisa menusukkan bakso dengan garpu. Wajahnya nampak kesal, seperti sedang membayangkan kalau bakso itu adalah seseorang yang membuatnya kesal. Pak Arthur kan udah lama gak ngeromusa dia nih. Kira-kira kenapa ya dia ngamuk begitu? Tanya Denny sembari menggeleng. Mereka bicara sambil berbisik-bisik. Delisa menoleh ke arah mereka, kemudian memasukkan bakso sebesar jeruk tersebut bulat-bulat ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya tanpa kesulitan membuat mereka menelan ludah ngeri. Hari ini gue gak akan ganggu Delisa, ucap Mita. Gue juga, ucap yang lainnya kompak. Delisa dan kembarannya sungguh sangat mengerikan. Setahu mereka, Arthur aja yang berstatus bos bisa kicep kalau Delisa sudah mengamuk, apalagi mereka. Tapi apa penyebabnya? Mereka saling pandang. Apa ya kira-kira yang membuat mood Delisa jelek begitu? Apa dia kesal ya sama Pak Hengki? Kayaknya enggak deh, jawab Fatin. Dari baru datang tadi pagi udah jelek moodnya. Apa jangan-jangan? Mereka menundukkan kepala menunggu apa yang akan Claudia ucapkan. Jangan-jangan apa mbak? Tanya mereka pada kepo. Lagi berantem kali sama calonnya. Mereka berohria, mengangguk paham. Bisa jadi karena itu. Kalau sampai Delisa datang ke kantor dengan mood jelek seperti itu. Tapi aku salut banget deh sama Kak Delisa. Dia ngebentak Pak Hengki sampai Pak Hengki gak bisa berkata-kata saking syoknya. Jelas Fatin mengingat apa yang terjadi tadi. Serius, ucap Mita tak percaya. Kemudian mereka kompak melihat ke arah Delisa yang rupanya sudah menambah porsi baksonya. Masalah apa? Kok bisa Delisa ngebentak Pak Hengki? Biasa, nanyain file kerja Pak Arthur. Kan udah berkali-kali Kak Delisa bilang gak tahu. Tapi selalu aja tuh orang gak percaya dan nanya berulang-ulang. Jadilah ngamuk Kak Delisanya. Terus respon Pak Hengki gimana? Tanya Brian. Lumayan kan dia dapat bahan gosip baru. Langsung kicep lah. Terus ngusir kami keluar. Sampai di luar Kak Delisa ngomel ngata-ngatain Pak Hengki. Pokoknya Kak Delisa mah panutanku. Ia kagum dengan keberanian Delisa. Mungkin juga karena Delisa sebentar lagi akan resign. Jadi dia benar-benar tak takut akan dipecat. Bravo, itu baru Delisa Delia. Bangga Denny tak kalah antusias. Dia senang ada yang memarahi Pak Hengki yang semakin hari semakin semena-mena. Ngomong-ngomong soal Pak Hengki nih, Pak Arthur kapan ya masuk lagi sih? Gosipnya juga udah mulai tenggelam, jadi kenapa belum ada kabar juga ya? Itu dia, kita doakan aja ya semoga bos kesayangan kita itu bisa cepat masuk kembali kerja. Amin, ucap mereka dengan kompak. Baru sampai 2 minggu Arthur tak masuk bekerja, sudah entah berapa banyak masalah yang Pak Hengki timbulkan. Lo kenapa dah? Tanya Syahwah. Ia beberapa hari ini sibuk mengekori Bu Angel. Jadi dia jarang punya waktu untuk berkumpul dengan yang lainnya dan jadi ketinggalan berita. Mereka sedang di jalan pulang. Tadinya Delisa menawarkan diri untuk membawa motornya. Tapi Syahwah dengan tegas menolak. Ia sayang nyawanya. Delisa dalam mode kesal begini bawa motor. Yang ada dia bisa saingan dengan pembalap motor GP dan mengancam keselamatan dirinya. Lagi bad mood karena Delisa menghela nafas. Ia kesal, sangat kesal. Gue tuh seharusnya hari ini priwet. Tapi calon laki gue yang seharusnya jadi pengangguran sementara mendadak ngebatalin. Katanya ada sesuatu yang mau diurus.
Tapi pas gue tanya urusannya apa, dia tuh gak jawab. Kesel banget dah gue. Gak lo desek, tumben lo legowo aja. Menurut lo gak gue cecer? Delisa ingat saat minggu sore Arthur mendadak membatalkan prewedding mereka tanpa memberitahu alasannya. Delisa sudah berkali-kali menagih alasan, tapi Arthur hanya diam dan menjawab ada urusan. Itu aja, tanpa menjelaskan apa urusannya. Sejak kemarin juga komunikasi mereka tak seperti biasanya. Soal Arthur amat sangat sibuk. Tapi sibuk ngapain? Arthur kan sekarang jadi pengangguran sementara. Hari ini juga Arthur hanya menghubunginya tadi pagi dan saat makan siang. Itu pun tak Delisa balas saking keselnya. Sebenarnya dia jadi aneh sejak ketemu sama Pak Angga di rumah sakit. Ketemu Pak Angga, kok bisa? Ngapain kalian ke rumah sakit? Minggu kemarin kami jengukin ibunya Mbak Ria yang masuk rumah sakit. Terus pas pulang gak sengaja ketemu sama Pak Angga. Mereka ngobrol berdua, tapi pas gue tanya mereka ngobrol apa, Pak Arthur cuma bilang mereka bahas pekerjaan. Udah gitu aja. Oh, tapi baik bener ya lo jengukin ibunya Mbak Ria. Mana ngajakin Pak Arthur lagi, bukan ngajakin gue. Tante Tina tuh mau ketemu sama Pak Arthur. Ketemu? Ngapain? Mau kenalan sama calon laki lo? Berasa kerabat aja kali ya. Hahaha. Syakwa tertawa cukup kencang. Ia tahu sekali jiwa kompetitif Tante Tina soal harta dan selalu membanggakan menantunya yang katanya kaya raya tersebut. Delisa menghembuskan nafasnya, sepertinya ia belum cerita soal Arthur dan Ria. Calon laki gue kan mantannya Mbak Ria. Motor terasa oleng bersamaan dengan teriakan Syakwa yang menggema. Apa? Teriaknya kaget. Sumpah lu. Iya, hati-hati woi, gue mau kawin bulan depan. Jangan buat gue kecelakaan. Sorry. Syakwa berusaha menyetabilkan kembali motornya yang sempat oleng. Gue kaget, astaga, sempit banget dunia ini. Bisa-bisanya mantan Pak Arthur tinggal di samping rumah lo. Gue juga baru tahu pas di Bali, gak sengaja ketemu. Udah lama itu, dan lo gak cerita sama gue. Keterlaluan banget lu. Ya gimana lagi, orang gue lupa. Delisa manyun. Iya sih, kok bisa selama ini Arthur tidak tahu kalau Ria tinggal di sebelah rumahnya. Padahal Arthur kan setiap hari mengantarnya pulang. Tapi memang sih mengantarnya pulang sudah hampir tengah malam dan pastinya tetangganya sudah pada tidur. Terus gimana? Kapan mereka pacarannya? Udah lama sih, intinya mereka putus gara-gara Mbak Ria itu dijodohin sama suaminya. Jadi mereka tuh dipaksa putus. Ya gitu deh, dulu kan Pak Arthur masih miskin, jadi lo tahu sendiri lah seberapa matreknya nenek-nenek satu itu. Delisa jadi kesal mengingat perlakuan Tante Tina yang amat sangat keterlaluan, bahkan sampai saat terakhir mereka bertemu. Terus kenapa kalian mau ngejengukin? Mbak Ria yang minta, dia bilang ibunya mau ngomong sesuatu dan mau menyelesaikan masalah di masa lalu. Walah, terus sudah selesai. Bisa dibilang gitulah. Tin. Syakwa menekan klakson dengan kencang saat ada orang yang belok tiba-tiba di depannya tanpa memasang lampu sen. Untung dia cepat tanggap dan tidak sampai terjadi tabrakan. Woi, teriak Syakwa kesal sementara orang tersebut main kabur aja. Dikira jalan punya bapak moyang dia kali ya, belok seenak jidatnya aja, kesal Syakwa. Sabar, ucap Delisa yang sejak tadi moodnya jelek, tapi sudah agak membaik setelah bercerita dengan Syakwa. Kesel gue, apa susahnya sih pasang lampu sen? Patah itu ya tangan kalau sampai pasang lampu sen. Syakwa masih mendumel, mendengar dumelan Syakwa, Delisa menjadi tersenyum. Untung bukan dia yang membawa motor, kalau sampai dia, sudah pasti mereka sedang menunggu untuk dibawa ke rumah sakit saat ini. Mereka sampai di depan kontrakan Delisa. Syakwa tak menginap, jadi dia langsung pamit pulang. Delisa baru saja selesai mandi saat mendengar suara klakson mobil. Ia mengintip dari balik jendela kamarnya, sebuah mobil yang amat sangat ia kenal sudah terparkir di depan kontrakannya. Arthur keluar dari mobil sembari membawa kantong yang bertuliskan merek ayam goreng. Delisa memenyunkan bibirnya. Ia kesal melihat Arthur yang tampak santai sementara dirinya uring-uringan sejak kemarin.
Arthur memencet bel beberapa kali, namun Delisa dengan sengaja tidak mau membuka pintu. Handphonenya berdering, ia sudah tahu siapa yang menelpon, dan Delisa sengaja tidak mengangkatnya. Sampai beberapa saat tak lagi terdengar suara bel dan ada suara pesan masuk. "Kamu di mana?" "Mas, di depan rumah kamu." Delisa hanya membacanya dari pop-up pesan masuk. Ia tak sampai membuka chat tersebut. Biar aja Arthur menunggu, pikirnya, biar tahu rasa. Delisa mengintip kembali keluar jendela dan tanpa ia tahu Arthur juga melihat ke arah jendela yang sama, kemudian tersenyum. Delisa yang kadung ketahuan dengan ogah-ogahan berjalan keluar kamar dan mau tak mau membuka pintu, walau dengan muka yang kesel. Saat pintu terbuka, Arthur langsung mengangkat kantong ayam goreng yang ia bawa sembari tersenyum. Delisa memperhatikan pakaian Arthur. Ia sedang memakai celana dasar hitam dengan kaos putih. Kaos itu seperti kaos yang biasa Arthur pakai untuk dalaman kemejanya. Delisa menyipitkan matanya. Otaknya mulai berpikir kalau tadi Arthur memakai pakaian kerjanya. "Mas, dari mana?" tanya Delisa menatap dengan wajah curiga. "Dari beli ayam goreng," jawabnya semakin membuat Delisa curiga. "Dari mana?" tanya Delisa lagi begitu mereka masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Tadi ketemu klien." Kening Delisa berkerut. "Ketemu klien? Klien siapa?" Arthur nampak santai dan mulai memakan ayam gorengnya. "Pak Randy dari GA Group." Delisa kenal siapa yang Arthur maksud. Pak Randy CEO dari perusahaan besar yang sudah bermain furniture selama puluhan tahun. Dia mau rekrut Mas. Delisa penasaran, bisa jadi kan Arthur mau direkrut oleh perusahaan lain mengingat status Arthur yang tak jelas saat ini. "Enggak, kita mau bekerja sama mereka." "Kita?" Arthur mengangguk. Delisa tidak paham apa maksudnya. "Mas pergi sendiri tadi?" "Enggak, sama Bu Mira." "Bu Mira?" Kenapa Delisa makin mengerut tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Bukannya Mas lagi diisyaratkan ya? Aku nggak ngerti deh." "Kamu akan tahu alasannya besok." "Memangnya ada apa besok?" Arthur tidak menjawab dan hanya menaikkan bahunya. Dan hal itu semakin membuat Delisa kesal karena Arthur seolah sedang menutupi sesuatu darinya. Pagi ini, suasana kantor terasa aneh. Semua bingung karena masih pagi tapi para dewan direksi pemegang saham sudah datang ke kantor, tak terkecuali Arthur. Ia sudah datang lebih dulu dan masuk ke ruang meeting. Delisa sebenarnya ingin bertanya, tapi jawaban Arthur kemarin sudah cukup membuatnya untuk menunggu dan bersabar. "Kak," seru Fatin. "Ada apa sih kok kayaknya sibuk banget kantor pagi ini?" tanyanya asing dengan keramaian pagi ini. Delisa menaikkan bahunya, ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Aku juga nggak tahu ada apa, kenapa pagi ini hawa kantor beda begini ya," jawab Delisa. Pak Hengki juga tadi terlihat agak panik keluar dari ruangannya setelah dipanggil untuk meeting. Ia nampaknya juga tak tahu apa agenda meeting dadakan kali ini. "Memangnya Pak Arthur nggak ada ngasih tahu gitu Kak?" bisik Fatin. Delisa mengingat kejadian kemarin. Arthur mengelus kepalanya sembari tersenyum seolah menenangkan Delisa yang terlihat kesal. "Sabar ya sayang, Mas bukannya nggak mau ngasih tahu kamu, tapi status kamu masih karyawan di sana. Jadi Mas nggak bisa sembarangan ngasih tahu kamu." Lisa mendengus semakin kesal. Memangnya kalau Arthur memberitahunya dia akan ember kemana-mana. Tapi di waktu yang bersamaan, Lisa juga paham dengan etos kerja Arthur, jadi dia berusaha memakluminya walau dirinya dongkol sendiri. Misal ya, kalau aku sudah bukan karyawan di sana lagi, Mas mau kasih tahu aku nggak? Tanyanya ingin tanggapan Arthur. Mengingat mereka akan menikah, Arthur menggeleng. "Enggak," jawab Arthur dan Delisa langsung memasang wajah sangar. Melihat ekspresi Delisa, Arthur justru tertawa dan menepuk kepala Delisa. "Kalau kamu sudah jadi istri Mas, baru Mas mau cerita." Delisa yang tadinya kesal jadi senyum tertahan, bukan kalimat romantis, tapi terdengar menenangkan di telinganya. "Mas nggak takut kalau nanti Mas cerita terus aku bakalan ember?" Arthur menaikkan bahunya dengan acuh. "Mas tahu kamu bukan orang seperti itu," ucapnya. "Kak," seru Fatin yang heran melihat Delisa senyum-senyum sendiri. "Apa? Pak Setia sama Bu Ani itu siapa?" tanya Fatin.
Delisa berpikir sesaat, kenapa Fatin menanyakan dua orang yang jarang berhubungan dengan mereka itu? Kenapa nanyain mereka? Fatin mengangkat handphonenya. Ini di grup, coba deh kakak baca. Delisa mengambil handphonenya yang tergeletak di atas meja. Banyak pesan masuk dari grup dan chat pribadi. Rata-rata chat pribadi menanyakan apa yang terjadi. Mungkin mereka pikir Delisa mengetahui sesuatu, mengingat status Delisa yang adalah sekretaris direktur. Delisa membuka grup perlampiannya. Go Pak Arthur, go Pak Arthur, go. Astaga, apalagi nih, ucap Delisa saat melihat nama grup yang sudah entah keberapa kalinya diganti dengan nama yang aneh-aneh. Bahkan di bio data grup yang biasanya bertuliskan tiada hari tanpa bergosip, sekarang berganti menjadi hidup Pak Arthur menuju PT yang lebih maju. Sudah macam panitia kampanye calon legislatif aja mereka. Mohon infonya, ada apa ini? Kenapa masih pagi kantor udah rusuh? Para pemegang saham ngumpul guys. Seru, serius. Perasaan belum 2 minggu lalu deh mereka meeting, udah pada mau meeting lagi. Tumben, biasanya cuma 2 kali dalam setahun. Delisa membaca pesan tersebut dan mulai dari yang paling awal pesan terkirim pagi ini. Benar sih, biasanya rapat direksi hanya 2 kali setahun. Kalau ada rapat tambahan pun berarti ada sesuatu yang penting terjadi. Contoh, kasus Arthur sebelumnya. Walau Delisa tidak paham apa segawat itu gosip Arthur sampai dia mempengaruhi perusahaan. Wow, ada berita apa ini guys? Bagi-bagi dong. Claudia yang selama cuti melahirkan jarang nimbrung di grup pun sepertinya ingin tahu karena Mita mengirimkan foto para dewan direksi yang berlalu lalang di pagi hari ini. Nah itu dia mbak yang kita nggak tahu. Tiba-tiba aja kagak ada angin, kagak ada hujan, kantor jadi rame. Bantu jawab woi, siapa yang tahu? @Delisa @Syakwa. Gue kurang tahu sih tapi tadi Bu Angel bilang Pak Setia sama Bu Ani dipanggil juga. Delisa mengerutkan alis. Untuk apa dua orang tersebut ikut rapat direksi? Padahal kan mereka bukan bagian dari dewan direksi. Mbak Mega ikut juga tuh. Wajar, kan dia manajer HRD. Delisa makin bingung, sekalipun manajer HRD, tapi tak biasanya seperti ini. Apa akan terjadi sesuatu yang besar? Pikir Delisa. Ia jadi mengkhawatirkan Arthur, entah kenapa ia jadi berprasangka buruk. Kalau ada info lebih lanjut bagi-bagi ya, maklum gue jauh. Delisa ini nih biasanya yang banyak info. Gue juga gak tahu guys, tapi yang jelas kayaknya Pak Hengki juga gak tahu. Soalnya tadi dia kayak kaget gitu pas dipanggil meeting dadakan. Jawab Delisa yang namanya sudah di-tag beberapa kali. Tadi juga Pak Hengki sempat bertanya kepadanya ada apa sampai meeting dadakan begini. Tapi Delisa sendiri kan tidak tahu apa yang terjadi. Emang bos ganteng gak ngasih tahu lo? Enggak. Jadi kak, Pak Setia sama Bu Ani itu siapa? Tanya Fatin lagi. Dia memang belum hafal semua orang yang bekerja di sini. Delisa mendongak melihat ke arah Fatin yang menatap penuh tanda tanya. Pak Satya itu kepala PPIC dengan bagian dari R&D. Kalau Bu Ani itu cost accounting. Jelas Delisa masih tidak mengerti kenapa mereka berdua itu ikut dipanggil. Kira-kira kenapa ya kak mereka tiba-tiba dipanggil? Apa biasanya memang begini? Gak pernah sih, ini pertama kalinya aku denger ada karyawan yang biasanya ikut meeting direksi pemegang saham. Kecuali... Delisa mulai berpikir, apakah sebenarnya ada kasus besar yang merugikan perusahaan? Atau apa meeting ini terjadi karena Pak Hengki yang belum 2 minggu menjabat sebagai direktur marketing tapi sudah banyak menimbulkan masalah? Kecuali apa kak? Tanya Fatin yang bingung karena Delisa tiba-tiba diam. Ada masalah serius yang merugikan perusahaan dengan skala besar. Ya cuma itu yang bisa Delisa pikirkan. Ia semakin gugup semoga Arthur baik-baik aja di dalam sana pikirnya. Sudah jam makan siang tapi rapat direksi di pemegang saham belum juga selesai. Tadi office boy membawa banyak kantong makanan. Sepertinya mereka akan melanjutkan meeting walau sedang jam makan siang. Delisa sedang menunggu lift. Fatin sudah lebih dulu pergi kantin, sedangkan Delisa sengaja menunggu Arthur. Tapi pria itu tak kunjung muncul, jadi Delisa turun ke kantin sebelum jam istirahat selesai. Saat pintu lift terbuka, nampak Arthur berada di dalamnya.
Melihat Delisa, pria itu tersenyum. Delisa masuk ke dalam lift. Tumben Arthur memakai lift karyawan. Biasanya juga ia memakai lift khusus direksi. Delisa masuk ke dalam lift. Gimana meetingnya? Tanya Delisa. Ia benar-benar kepo saat ini. Belum selesai, mungkin sampai sore, bisa jadi juga sampai malam. Kemudian Delisa berkerut. Ada apa sebenarnya? Delisa tak mengerti dengan semua kebohongan ini. Dengan kehebohan ini. Mas nggak dipecat kan? Tanya Delisa. Dia tahu Arthur sangat mencintai pekerjaannya ini. Arthur tertawa mengelus lembut kepala Delisa. Enggak kok, aman. Kamu jangan khawatir bakal punya calon suami pengangguran. Delisa manyun. Bukan begitu, gimana nggak khawatir coba kalau aku nggak tahu ada apa. Tahu nggak, semuanya pada kepo. Ada apa sampai meeting dadakan begini? Gak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya baik-baik aja kok. Walau habis ini akan ada banyak pergantian. Hah? Pergantian? Ting! Pintu lift terbuka dan Arthur langsung keluar. Ia hendak sholat, jadi berhenti di lantai 2 tempat musola berada. Nanti kalau sudah selesai semua, Mas kasih tahu ya. Dan Arthur berlalu pergi diiringi hembusan nafas lelah Delisa. Mau bagaimana lagi, walau kepo dia harus menahan diri. Delisa sampai di kantin, suasananya nampak agak tegang dan banyak yang bergosip di sana-sini, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Menurut gue sih bakal ada yang dipecat nih, ucap Syakwa. Delisa duduk di kursi yang sudah Fatin siapkan. Sudah ada nasi pesanan Delisa di mejanya. Siapa ya kira-kira? Masa Pak Arthur sih? Mita nampak kesal dan tak terima jika Arthur lah yang akan dipecat. Gue rasa enggak sih, kayaknya Pak Setia sama Bu Ani deh. Kata siapa wah? Tanya Denny mencoba lebih mencari tahu mengingat Syakwa sedang dilatih menjadi sekretaris Bu Angel, direktur keuangan, jadi ia lebih sering mengintili bos mereka yang itu. Gue gak sengaja dengar pas gue ngantar berkas ke ruang meeting. Suasana di dalam gimana? Agak tegang sih, apalagi muka Pak Hengki, pucet pasi gitu. Kenapa ya kira-kira? Mereka menoleh ke arah Delisa yang sejak tadi ikut mendengarkan sembari memakan makanannya. Apa? Tanya Delisa karena semua mata tertuju padanya. Lo yakin gak tahu apa-apa gitu Del? Delisa berdecak. Kagak. Ia kesal karena sepertinya teman-temannya itu tidak mempercayainya. Masa sih? Ucap Denny lagi mencoba mengorek informasi. Coba aja depras. Pasti mereka tidak akan sesulit ini mendapatkan berita. Mengingat selain biang gosip, Pras juga bekerja di bagian HRD, jadi jelas lebih cepat mendapatkan informasi. Nggak tahu gue, Pak Arthur nggak ngasih tahu apa-apa. Mereka saling menatap curiga dan tak percaya, membuat Delisa kesal sendiri ditatap terus begitu. Astaga, gue lempar pakai sendok ya kalian, ancam Delisa mengangkat sendok di tangannya. Pakai ayam goreng lo aja Del, kayaknya enak, ucap Mita dan malah menjadi gelak tawa. Delisa ikut tertawa, tapi mengingat sikap santai Arthur dan apa yang Syakwa katakan, sepertinya semuanya dalam kendali pria itu. Jadi bisakah Delisa tenang saat ini?